Assalamualaikum, waalaikumsalam ya khodamul khodam, ya khodamul ruh, yaumul jasad, yaumul subscribers. Oke, welcome to my channel Talking Fast Official. Anjay. Oke, di video kali ini saya lagi-lagi kedatangan tamu yang luar biasa berpengalaman di masa lalunya. Siapa dia? Tonton sampai habis dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Sika. Selamat datang Nur Aziza, sehat? Terima kasih, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Boleh memperkenalkan dulu di channel YouTube baru saya, Talking Fast Official. Boleh? Halo guys, perkenalkan nama saya Nur Aziza. Saya dari Kabupaten Garut, tepatnya dari Sukaresmi. Dan usia saya 20 tahun, menginjak kemarin. Oh baru ulang tahun, happy birthday Nur Aziza. Iya, Terima kasih. semoga panjang umur, sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin Nur Aziza untuk kesehariannya sebagai apa sih? Sudah 2 tahun sebenarnya saya itu tidak melanjutkan sekolah. Jadi, Jadi udah lulusnya udah 2 tahun, baru 2 tahun sekarang. Berarti lulusan Dari tahun 2021. 2021 2022. Iya. Oh. 2021 ke 2022, sekarang 2023. Jadi 2 tahun sudah. Sudah rumah saja. di rumah saja itu kesehariannya. Kesehariannya. Biasa gitu ya, kalau cewek menon teh rebahan gitunya, Membantu orang tua. membantu orang tua beres-beres itu. Kalau bisa dibilang ibu rumah tangga belum bersuami. Gitu. Alah, ya itu ya Pak. Ya, mungkin di kesehariannya ada emang apa saja gitu yang dilakukan untuk disahkan selain lebahan membantu orang tua. Kalau ada waktu luang, kadang main sama teman-teman. Itu pun harus tahu waktu. Waktu pasti. Itu juga kalau keluar harus izin orang tua, kalau enggak ya enggak keluar, di rumah aja. Pasti. Ya itu lebih paling bagus main ya. HP. Main HP aja gitu sih. Oke, kan ini channel Talking Fast Official bercerita tentang masa lalu. Berarti identiknya dengan masa lalu ya. Kalau ingat masa lalu. Jadi suka gimana gitu. Kan seseorang jika masa depan membuatmu sakit, maka carilah masa lalu yang membuatmu bangkit. Itu ya. Ya intinya mungkin Nur Aziza pernah kejadian apa gitu, pernah terjadi di masa lalu yang masih teringat sampai sekarang. Kalau dibilang sakit pasti ya. Pasti itu ya biasa. Pasti sakit. Cuman kalau dipikir-pikir lagi, daripada membuat kita jatuh, jadi mengobati diri aja. Gitu. Mengobati diri saja. Ada. Bayangin saya tuh baru cinta pertama gitu. Cinta pertama. Iya. Diselingkuhin. Ya. Jadi kejadian di masa lalu yang masih teringat sampai sekarang diselingkuhin oleh pasangannya gitu. Iya, jadi itu awalnya gimana sih sampai diselingkuhin? Apakah kamu membuat sesuatu hal yang emang bikin bosen atau bikin apa gitu ke pasanganmu? Ingat pas keluar SMP. Jadi saya itu pernah berjanji sama diri saya sendiri kalau saya belum lulus SMP, saya gitu gak mau punya pacar, gak mau pacaran dulu gitu, mau fokus dulu sekolah. Dari situ ada pas keluar sekolah, pas kelas 1 SMA gitu. Iya. Saya itu kenal sama seseorang, pernah suka. Dari pertama dulu saya suka sendiri gitu. Saya suka sendiri ya, biasa. Dia normal. Iya. Dia merasa dia tahu gitu saya suka gitu. Dari sana dia pun baper atau ya, gimana biasa, gitu. Kita dia ngechat, kita chattingan biasa gitu. Jadi selang 1 tahun. 1 tahun perkenalan dari kenal ya. Enggak. Pokoknya dari kenal sampai jadian itu 1 tahun. Waktunya padahal kan tidak butuh waktu untuk tidak butuh waktu untuk kenal sama seseorang ketika hati ingin memiliki biasanya gitu. Tapi kan kita kan banyak ketakutan. Banyak ketakutan. Tidak semudah itulah. Iya. Kita emang suka, tapi kita juga harus hati-hati kalau untuk saling memiliki atau mempunyai seseorang gitu. Maka intinya takut jatuh hati kepada seseorang yang salah. Gitu. Walaupun kita suka, tapi kan kita harus jaga-jaga lah. Iya pasti. Pasti. Dari situ emang saya tuh
namanya juga pertama ya, cinta pertama. Belum belum punya pengalaman lah intinya. Nggak tahu caranya gimana harus menghargai dia atau gimana. Jadi dia itu merasa apa ya? Merasa saya itu tidak memperdulikan dia gitu. Oh, jadi merasa tidak dihargai. Iya, gitu. Merasa, padahal saya biasa saja menghargainya gitu. Karena saya juga kan tidak tahu, saya juga tidak. Oh, belum mendalami. Iya, baru pertama. Dari situ dia pun merasa bosan, mungkin. Dan terus itu punya akunnya dua. Akun dua di apa itu? Di Facebook. Oh, di Facebook. Yang satu saya di satu akun 2 orang gitu. 2 nyawa ya biasanya. Dan yang satu saya nggak tahu pas. Dari situ ada beda lah gitu. Ada beda sikap. Terus, sikap. Gak lama dari situ dia tuh posting foto cewek gitu. Saya nanya sama dia baik-baik. Siapa kata dia teh jawabnya dihack lah, gitulah, inilah. Berbagai alasan yang dikeluarkan. Ya mungkin. Jadi pengalaman yang paling masih teringat itu pertama itu diselingkuhin ya, sampai sakit banget pastinya. Intinya mungkin di pelajaran di masa lalu buat sekarang, daripada itu tuh diselingkuhin, apa misalnya punya kesan-kesan untuk saya tidak pernah dendam atau apa gitu untuk orang yang pernah hadir gitu. Enggak masalah, karena itu bukan kebetulan gitu. Kita dipertemukan dengan seseorang, itu bukan kebetulan, pasti ada. Dan kita bertemu, dia baik buruknya dia itu pasti memberi pelajaran kepada kita. Baik. Mantap. Iya. Untuk saya seperti itu sih. Iya. Ya mungkin Nur Aziza ini katanya katanya pernah sampai ditinggal nikah sama pasangannya. Emang benar itu? Siapa? Ada yang ngomong. Emang benar pernah ditinggal nikah? Pernah. Berapa kali itu? Iya, orang itu. Oh, orang itu yang diselingkuhin langsung. Sampai Kak ditinggal nikah. Sampai nikah. Sampai ya gitu. Oke. Gimana kejadiannya? Ketika langsung ditinggal nikah gitu. Pas udah ketahuan kan? Oh, udah ketahuan selingkuh. Udah ketahuan. Gak lama dia bilang dihack lah, inilah itulah. Berbagai alasannya yang dikeluarkan. Saya percaya gitu. Segala lama dia bilang ngirim pesan panjang banget sama saya. Seakan-akan dia menyerah. Dan ternyata dia yang pilih dia selingkuhannya. Oh, yang dipilih dia selingkuhannya. Aduh, intinya gitu ya. Sampai pernah juga ini. Saya itu chatan dulu sama ceweknya. Iya. Gimana tuh endingnya? Kan yang ngepost foto itu bukan si lakinya, tapi dia aja si ceweknya. Oh, si ceweknya yang post. Saya chatnya sama gitu. Pokoknya aku bahasa sudah. Ya sudah, tapi kamu guna. Kata saya teh. Saya kan sok gitu ya. Iya. Sok pasti. Dari kapan gitu jadiannya, kok saya nggak tahu gitu kan? Oh iya. Gak lama dari situ. Saya juga nggak maki dia, nggak marahin dia. Ya udah, kalau mau tuh hari kebohongan sama saya gitu. Saya itu marah tuh sama laki-lakinya. Tidak gini. Ya terus kalau nggak mau juga itu ke FB-nya itu dihack. Oh, dihack gitu, padahal pas udah terbukti. Karena udah tahu kalau si cewek itu ngaku ke pasannya dia. Iya pasti itu. Sampai Kak ditinggal nikah gitu, langsung nikah sama. Enggak. 3 tahun. 3 tahun. 2000 kan itu lulus SMP itu saya tuh tahun berapa gitu. Oh, dari lulus SMP. Kalau nikahnya itu baru kemarin. Oh, kemarin nikahnya. Sudah puasa. Sudah puasa nikahnya. Oh. Saya juga diundang sebenarnya tuh. Diundang? Enggak hadir. Datang enggak? Enggak. Karena bukan malu atau saya juga punya. Enggak, kita sih juga pas kemarin mah gak lagi sama siapa-siapa gitu. Oh iya. Takutnya gimana gitu. Tapi di sisi lain emang kalau nggak hadir dibilangnya sakit hati gitu. Oh iya. Harusnya aku ada yang di sana gitu. Ada kayak judul lagu ya. Iya. Padahal
buat saya mah biasa kalau ya ada harus jodoh nama tuh deh gitu ya. Iya pasti bukan jodohnya, intinya bukan jodohnya ya. Ya mungkin kalau dalam pelajaran dari itu, jangan mencintai dua cinta dalam satu hati, sebagaimana tidak ada dua Tuhan dalam kenyataan. Ya pasti. Betul sekali. Ya mungkin pernah itu apa, ketika diselingkuhin terus dia milih sampai ke nikahnya, kamu punya lagi cowok atau tidak? Dari situ tuh lama sendiri Dulu ya. gitu, sambil mengobati rasa. Tadinya kan mau mikirnya gini, mau punya pacar pertama dan terakhir gitu, jadi nggak mau punya tadinya niatnya. Tapi kan Tuhan berkehendak lain. Ya mungkin jika takdir memang harus jalan-jalan seperti ini. Iya pasti. Terus untuk cara atau move on, biasa kan kalau sudah ditinggal oleh pasangannya, Nggak mudah gitu. Nggak mudah ya teknik. Nah untuk cara untuk move on dari seseorang itu gimana sih? Kalau saya nggak ada teknik yang gimana gitu, tapi jalani. Terus kalau ada orang yang hadir, biasa saja, terima dia, cuman jangan sampai ke bawah hati. Iya pasti. Jangan cepat-cepat gitu. Harus kenal dulu dia lebih dalam gitu. Iya pasti itu mah. Jadi agar tidak tersakiti dua kali. Oh iya pasti. Mungkin untuk di kejadian di masa lalu, dari sudah diselingkuhin terus sampai ditinggal nikah, nah mungkin ada kesan-kesan untuk para subscriber saya di kesan-kesan apa gitu, misalnya untuk oke, misalnya apa cara-cara untuk tidak gampang untuk apa itu mencintai seseorang gitu dengan seketika misalnya gitu. Kalau dari saya seperti ini, pantaskan dulu diri Anda gitu. Pantaskan dulu diri Anda. Saya juga belum punya pasangan yang serius untuk saat ini, tapi belajarlah untuk mencintai diri kita sendiri. Gitu. Berusaha untuk berpikir bahwa tidak ada yang lebih mencintai kita kecuali diri kita sendiri gitu. Iya pasti. Hargai, nikmati waktu-waktu sendiri, karena kalau kita udah punya seseorang yang banyak atur kayak gini kayak gitu kan, kita merasa terkekang. Terkekang, tidak ada kebebasan. Jadi pasti, nikmati waktu sendiri. Jangan maaf saya kurang sehat terus kan dalam satu pasangan tidak ada yang benar-benar cocok, yang ada ialah pasangan yang saling menerima ketidakcocokan, dalam arti saling mencocok-cocokan. Gitu, dalam arti saling menyempurnakan. Nah mungkin tipe cowok yang menginginkan tuh seperti apa sih? Kalau saya itu tidak ada yang tipe khusus gitu. Tidak tipe khusus, atau yang ada yang paling diinginkan? Pasti saling sefrekuensi itu. Terus agama pasti nomor satu. Iya, agamanya pasti nomor satu ya. Seagama gitu, seakidah. Akhlaknya ya. Hargaan orang, bimbing orang anak sayang. Iya pasti gitu. Ya. Dan kalau kayak mah pasti semua orang punya cowok yang mapan gitu ya, yang mapan. Tidak di nomor satu kan. Karena milik itu sama orang lah gitu. Jadi milik. Jadi belum tentu kalau sama kita itu ya kayak gini. Jadi kita juga punya watak sendiri gitu. Kita yang meminta, karena apapun sesuatu itu pasti dari kita sendiri. Iya. Kan katanya jodoh itu pandangan kita sendiri atau cerminan kita sendiri ya. Itu yakin gak sih bakalan, kan kalau diri kitanya ini merasa tidak pantas atau kumaha, merasa tidak baik atau kumaha, sedangkan jodoh kita itu cerminan diri kita sendiri. Jadi intinya harus gimana ya? Menurut saya tidak semua diri kita. Kadang orang yang baik ketemu orang yang kurang baik gitu. Kurang baik. Kadang orang yang dia buruk sekali ditemukan oleh dengan orang yang baik gitu. Mungkin dikirimkan oleh Allah untuk memperbaiki atau menyempurnakan yang kurang baik itu. Jadi mantap. memang cerminan, tapi tidak semua. Tidak semua
menurut saya. Menurut saya ya pastilah. Mungkin dari semua yang pernah terjadi di masa lalu, terus udah ada kesan-kesan, terkadang seseorang trauma di entah itu di masa lalunya, untuk di masa depan kan ketika kita nanti masa depan membuat kita sakit, terus masa lalu membuat kita bangkit. Nah dari situ mungkin ada rasa trauma di kehidupan Nur Aziza sendiri. Pasti ada traumanya. Pasti ada setiap orang gitu. Setiap orang punya. Jalan itu gak selalu mulus sih. Pasti ada belokannya. Pasti ada turuk-turukan atau kejagaan. Ya pasti. Di pertemuan dengan orang yang kurang baik. Nah tadi juga dari awal saya sudah bilang bahwa hadirnya seseorang itu pasti memberi pelajaran. Baik buruknya seseorang itu pasti memberi pelajaran kepada kita. Iya. Trauma itu pasti ada. Pasti ada. Khususnya saya sendiri. Iya, pernah trauma gitu. Cara mengobatinya gimana itu teh? Tidak ada yang khusus gitu. Yang khusus. Mungkin kayak berusaha melupakan gitu. Melupakan. Kudu hilang. Kayak bakal hilang gitu. Pasti. Seiring berjalannya waktu juga. Pasti bakal diterlupakan gitu. Bakal sehat lah. Iya. Nah dari itu mungkin ada apa ya yang pernah kamu alami lagi di sisi lain di masa lalu, entah itu dari hobi. Nah kamu pernah punya hobi gak di kehidupan sekarang? Kalau hobi itu gak ada. Punya hobi cuma tidak bermanfaat. Emang apa itu? Rebahan. Oh, jadi cuman ada rebahan apa? Gak ada punya hobi apa gitu selain daripada rebahan gitu? Gak punya? Kalau beberes emang hobi. Beberes bagian dari kewajiban juga sih. Keharusan kan paling sebagai cewek. kalau dari bangun tidur terus beres jam 10 rebahan ke sana mah kemana gitu. Jadi nggak ada jadwal setiap hari harus kayak gitu. Oh iya pasti beda ya. Setiap rumah ya. Alhamdulillah mungkin untuk sekarang ya, untuk bisa datang ke sini ya, bisa kita sharing-sharing, ngobrol-ngobrol tentang masa lalu, karena banyak di sini ya, banyak seseorang yang emang di masa depannya ya banyak sakitnya. Nah akibat daripada sakit di masa depan yang mending cari masa lalu yang memang membuat kita bangkit gitu tanya, membuat kita belajar di masa lalu. Oh kita teh harus gini. Apa yang harus diperbaiki? Entah itu apa yang harus diperbaiki untuk di masa depan, karena kan masa depan itu pentingnya untuk kita, penting ya. Karena kan kalau tidak memikirkan masa depan, gimana masa depan anak kita gitu kan? Iya pasti. Mungkin ada pikiran nih untuk seumuran Aziza sekarang mau berumah tangga dalam usia muda, ada gak pikiran untuk di seumuran Nur Aziza sekarang? Adakah pikiran ingin berumah tangga di usia muda? Tarik ulur gitu, jadi kadang mau kadang enggak. Oh kadang mau kadang enggak gitu. Oh iya. Kalau lihat orangnya di pelaminan gitu, ada pasti ada mau. Tapi kalau dilihat dari segi mental ekonomi kayaknya belum siap gitu. Belum siap ya. Dari segalanya belum siap kan, jodohnya juga belum ada. Iya. Oke mungkin bisa ya untuk kalian subscriber. Kalau mau di sini bukan ajang untuk mencari jodoh. Iya. Saya hanya ada menceritakan masa lalu gitu ya. Sharing aja kan. Ya sharing siapa taruh kayak gitu. Ya mungkin terkadang kan bukan terkadang sih, seharusnya wanita itu kan sebagai ibu rumah tangga pasti tanggung jawabnya itu lebih besar selain daripada apa itu kan jadi madrasatul ula untuk anak-anak. Madrasatul ula terutama itu ya, madrasatul ula untuk anak-anaknya. Iya pasti. Untuk keseharian misalnya punya masih ada pikiran untuk kuliah dulu sebelum nikah?
dari dulu cita-cita emang saya tuh jadi pengen jadi guru. Pengen jadi guru, wes punya cita-cita. Pengen jadi pasti guru. Pasti. Punya harapan yang tinggi. Iya. Tapi sampai sekarang saya itu udah diizinin. Oh, udah 2 tahun ya? Udah 2 tahun udah diizinin. Sama bapak juga nggak diizinin berkuliah. Alasannya kenapa? Kan anaknya mau punya cita-cita, mau apa itu pasti punya masa depan. Kenapa tidak diizinin? Kalau diceritain sakit. Emang kenapa sih sampai gak diizinkan gitu? Mungkin kan mama sekarang lagi sakit. Oh, lagi sakit. Iya. Jadi sakitnya lumayan parah gitu. Lumayan parah. Iya. Jadi pas saya keluar aliyah, keluar SMA itu, udah lama mama susah. Jadi sakit. pertama saya dulu yang sakit, terus mama. Jadi waktu itu tidak mudah karena kayak saya juga sampai berpikir kayak gini, ini dewasa gitu, harus kayak seperti ini, harus sesakit ini gitu kehidupan ya setelah mau dewasa itu. Jadi kan pas umur 19 tahun, 18 tahun, 19 tahun, sekarang 20, itu tahun-tahun itu benar-benar banyak cobaan, banyak rintangan yang harus dilewati. Iya pasti itu mah ya. tantangan yang gak mudah, pasti yang mungkin cita-cita ya, intinya itu mama sakit. Gak ada yang ngurus. Nur Aziza ini dari berapa bersaudara sih? Saya itu ketiga dari 6 bersaudara. Ketiga dari 6 bersaudara. Oh, jadi punya kakak 2, adik 3. Kakak 2, adik 3. Oh, dalam 6 bersaudara itu sudah ada yang berkeluarga atau belum? Satu. Oh, satu yang pertama. Oh, sudah baru berkeluarga. Oh iya, alhamdulillah. Jadi tinggal kakak yang kedua, setelah itu baru kamu ya. Jadi santai ya. Oh, santai aja, masih rada lama ya. Masih kehalangan. Iya, masa harus ngarung hal cek bahasa Sundanya, harus ngarung hal gitu. Amali. Nah, mungkin cita-cita mau jadi guru itu sudah jadi dari kecil. Dari kecil. Pengen jadi guru. Jadi enggak berubah. Kadang orang dulunya pengen ini, tapi sekarang ini saya tuh kok pengen jadi guru, tapi keadaan keadaan tidak harus jadi kesehariannya cuma di rumah aja gitu, belum ada tapi pikiran mah ngurusin mama, ngurusin rumah. Ayah atau bapak atau mama punya kerjaan khusus atau kerjaan apa? Bapak tuh setiap hari ke pasar. Oh, ke pasar. Oh, punya kerjaan itu untuk menghidupi keluarganya. Iya. Alhamdulillah. Kalau dari segi ekonomi alhamdulillah. Cuman ya mama terus sakit aja ya, mudah-mudahan sehat selalu ya. Bisa diangkat sakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah, amin. Jadi cita-cita pengen jadi guru itu termotivasi dari siapa sih? Atau pengen ke diri sendiri atau gimana? Pengen diri sendiri ingin menjadi guru atau gimana? Dari diri sendiri, keinginan diri sendiri gitu, pengen. Kadang lihat ya jasanya guru itu wah luar biasa. Oh pasti ya, guru itu iya. Jadi melihat jasanya, jadi saya minimal harus jadi manusia yang bermanfaat bagi orang gitu, orang lain. Ilmu iya. Ya khususnya buat diri sendiri kita paham dari ilmu agamanya, dari ilmu umumnya, untuk dari agamanya. Itu jadi harus sampai memanfaatkan untuk orang lain. Dan tidak hanya diri saya sendiri tapi bisa keluar. Iya, mudah-mudahan kedepannya ada Allah membulak-balikan takdir kita untuk menjadi apa yang kita inginkan. Ya amin ya alamin. Ya mungkin ini untuk sekiannya, terima kasih sudah datang menyempatkan waktu ya untuk kali ini. Ya mungkin alhamdulillah guys, kita beres-beres menceritakan tentang masa lalu yang luar biasa, sangat berpengaruh dan ada kesan-kesannya, juga ada motivasinya untuk kita semua. Dan mungkin kita bisa berjumpa lagi di video selanjutnya. Alhamdulillah. Ya mungkin Nur Aziza pokoknya mah untuk sekarang mah tetap semangat dan jangan
dan jangan menyerah karena senyum terindah datang setelah terluka parah. Anjay. Itu ya makanya. Pasti. Oke guys, alhamdulillah kita sudah beres memperkenalkan seseorang yang luar biasa di masa lalunya, sangat-sangat memotivasi, sangat-sangat berantusias dengan ada kesan-kesan yang mungkin bisa dijadikan motivasi untuk kalian semua para subscribers. Ya gimana? Jangan lupa tonton terus Talking Fast Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe.